Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita hadiah Fatihah kepada penyusun kitab ini, Syekh Ali Maksum Al-Jogjawi, dan kepada para orang tua kita, para guru-guru kita. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang kedua ini adalah tentang kesunahan sholat qobliyah Jumat. Tsumma qala asy-syaikh nafa'anallahu bi'ulumihi. Kemudian Syekh Ali Maksum berkata, semoga Allah memberikan manfaat ilmu beliau kepada kita semuanya. Al-mithalu tsani, contoh yang kedua. Hal li sholatil jumu'ati sunnatun qabliyatun aula. Hal li sholatil jumu'ati, apakah dalam sholat Jumat sunnatun itu ada sunnah, qabliyatun yang qabliyah, aula ataukah tidak. Wa hadza aidun minal masail al-far'iyah al-istimaiyah al-istihadiyah. Ini juga terkategori masalah yang far'i, yang cabang sifatnya, al-istihadiyah, yang sifatnya istihadi dari para ulama. Allati la yambagi tabadurul ingkar fiha, yang tidak seyogyanya terjadi pengingkaran, saling mengingkari tentang masalah sholat qobliyah Jumat ini. Jadi masyarakat kaum muslimin Nusantara ini biasa menyelenggarakan sunnah qobliyah Jumat, itu sholat 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum Jumat. Salah satu landasan dari adanya amaliyah ini adalah ada seorang sahabat ketika itu masuk masjid. Ketika itu Nabi Muhammad sedang berkhutbah. Ternyata ketika berkhutbah beliau bertanya kepada seorang sahabat ini, "Sampean apa sebelum nyampe sini sudah sholat?" "Belum Rasulullah." Lalu kemudian Rasulullah menyatakan, "Kalau begitu sholatlah." Nah, sholat yang dituntunkan oleh Rasul ini tidak mungkin sholat tahiyat masjid, karena konteksnya adalah bertanya sebelum sampai ke masjid. Jadi ini pasti namanya sholat sunnah qoblad duhri, atau di dalam hari Jumat sholat sunnah qoblal jumati. Nah, ini salah satu landasan. Dan di dalam kitab ini akan diurai pendapat-pendapat para ulama dengan mengutip hadis tentang posisi Ahlussunnah wal Jamaah, terutama madhab Syafi'i, tentang sholat sunnah qobliyah Jumat, yaitu sholat sunat yang disunahkan sebelum kita melakukan sholat Jumat, dan itu waktunya adalah setelah masuk waktunya Jumat. Amma Syafi'iyatu, adapun madhab Syafi'i, faqalu, maka mereka berpendapat, na'am, iya, lil Jum'ati sunnatun qobliyah, bagi sholat Jumat itu ada kesunahan, yaitu sunnah qobliyah. Kadzuhri, seperti
sunnahnya qobliyah duhur. Jadi karena hari Jumat itu adalah siangnya itu adalah seperti duhur tetapi dilakukan pada hari Jumat, maka namanya sholat Jumat dengan 2 rakaat. Maka ini dikatakan di sini sholat sunnah qobliyah Jumat itu posisinya seperti sholat sunnah duhur. Kenapa? Karena sama-sama dilaksanakan sebelum sholat wajib. Nah, kalau pada hari selain Jumat namanya sunnah qobliyah duhur, kalau pada hari Jumat namanya sunnah qobliyah Jumat. Li hadisin fiha, karena ada hadis tentang hal ini. Kemudian di sini dikatakan wali khobari muslimin, karena ada khobar hadis sahih dari riwayat Imam Muslim. Yaitu hadisnya adalah idza shalla ahadukum al-jumu'ata, ketika salah satu kalian salat al-jumu'ata ing Jumat, fal yusolli, maka hendaknya dia salat qoblaha, sebelum Jumat, arba'an, 4 rakaat, wa ba'daha, dan setelah salat Jumat, arba'an, juga 4 rakaat. Nah, ini salah satu hadis sahih dari riwayat Imam Muslim. Jika salah seorang kalian itu sholat Jumat, maka sebelumnya lakukanlah qobliyah 4 rakaat dan setelahnya 4 rakaat. Nah, ini konteksnya adalah ba'diyah dan qobliyah. Jadi 4 rakaat, 4 rakaat, atau boleh juga 2 rakaat, 2 rakaat. Wali khobari Tirmidzi, dan karena ada hadis dari Imam Tirmidzi, An-Nabna Mas'udin, sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi yang ahli fikih, kana yusolli, biasa melakukan sholat qoblal Jum'ati, sebelum Jumatan, biasa melakukan sholat arba'an, 4 rakaat, wa ba'daha arba'an, dan setelahnya juga 4 rakaat. Nah, kemudian dikomentari di dalam kitab Bajuri yang dikutip di kitab ini, wallahiru, zahirnya, tampaknya, annahu, sesungguhnya Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi yang ahli fikih ini, bitauqifin minan Nabi, melakukan itu semuanya, melakukan sunnah, melakukan sunnah qobliyah Jumat 4 kali dan ba'diyah Jumat 4 kali. Bitauqifin minan Nabi, itu adalah karena adanya petunjuk minan Nabi, dari Nabi. Jadi tidak mungkin ada seorang sahabat yang tidak mendapat petunjuk dari Nabi lalu kemudian serta-merta melakukan. Setidaknya Rasulullah tidak mengingkari praktek itu. Kemudian Syekh Ali Maksum melanjutkan, qala Syekh Ali Maksum rahimahullahu, qala al-Qurdi, beliau mengutip Imam Qurdi, ala Bafadhal, atas Qurdi atas Bafadhal atau Syarah Al-Minhajul Qawim, fi babi sholatil Jum'ah, tentang bab sholat Jumat. Wa aqwa ma yutamassaku bihi fi masriyati rak'ataini qabla Jum'ah, argumentasi yang paling kuat yang bisa menjadi pijakan tentang disyariatkannya 2 rakaat sebelum sholat Jumat adalah masohahu Ibnu Hibban, yaitu riwayat yang telah disahihkan oleh Ibnu Hibban min hadisi Abdullah ibni Zubair, dari hadis yang berasal dari Abdullah ibnu Zubair, marfu'an, dalam keadaan hadisnya itu statusnya marfu'. Berarti kalau marfu' itu memang dari Nabi, dinisbatkan kepada Nabi. Beda dengan mauquf. Kalau mauquf itu dinisbatkan kepada sahabat, tetapi kalau marfu' berarti dinisbatkan kepada Nabi. Jadi ada landasannya dari Nabi. Apa yang ada dalam riwayat yang disahihkan oleh Ibnu Hibban dari hadis Abdullah bin Zubair, ma min sholatin illa wa baina yadaiha rak'ataini, tidak ada sholat fardu illa wa baina yadaiha rak'ataini, kecuali didahului dengan 2 rakaat. Jadi tidaklah ada sholat fardu kecuali sebelumnya ada sunnah 2 rakaat. Nah, ini 2 rakaat ini adalah minimal.
minimal 2 rakaat. Ini juga dikutip qalahu fi Fathil Bari, juga dikutip dari Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Kemudian wa fi Fathil Wahhab, di dalam kitab satu jilid besar namanya Fathul Wahhab, juz awal Sahifah 56, ada keterangan Wabaru syaikhaini baina kulli adanaini salatun. Ada riwayat yang diriwayatkan oleh 2 imam terpercaya, yaitu yang hadisnya sahih, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Riwayatnya adalah baina kulli adaini salatun. Di antara 2 adzan, yaitu di antara iqamah dan adzan setelah masuk waktunya Jumat, sholatun, ada sholat. Atau kalau konteks lain, di antara dua adzan, yaitu antara adzan masuk waktunya sholat fardu dan adzan yang kedua maksudnya adalah iqamat, sholatun, ada sholat. Artinya ada sholat yang disunahkan untuk diselenggarakan. Jadi sholat sholat sunat qobliyah. Dan hari Jumat ini juga termasuk dari sholat fardu itu. Jadi ada qobliyah subuh, ada qobliyah zuhur, ada qobliyah asar, ya, ada qobliyah isya. Tsumma qala asy-syaikh, kemudian Syekh Ali Maksum berkata, wa qala Al-Qurdi aidan, dan Syekh Al-Qurdi juga menyatakan, wa ra'aitu naqlan an syarhil miskat limula al-Qari. Saya mengamati nukilan atas syarah kitab Miskat karangan Syekh Mula Ali Al-Qari. Mana suhu yang teksnya adalah wa qad jaa bi sanadin jayyidin, telah ada keterangan bi sanadin jayyidin dengan sanad atau mata rantai. Mata rantai itu sebelum ada isinya hadis itu ada sanad. Ada mata rantai perawi dari Abdullah bin siapa, dari siapa, itu namanya sanad. Ini dikatakan bisa nadin jadid dengan sanad yang bagus, kama qalahul al-Iraqi, sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Al-Iraqi. Syekh Al-Iraqi ini salah satu adalah beliau ini yang mentahris, yang memberi penilaian kualitas hadis-hadis yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam, yaitu Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Nah, beliau menyatakan begini, annahu sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat begini, annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yusolli qablaha arba'an. Itu beliau biasa mengadakan sholat sebelumnya, yaitu 4 rakaat. Nah, ini sholat sunnah qobliyah yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu dengan bilangan 4 rakaat. Kemudian ditambahkan wa fi Sunan At-Tirmidzi, di dalam Sunan At-Tirmidzi hadis ke 953, di Ahmad Syakir fi babi ma jaa ma yuqra bihi fi sholati subhi yaumal jumati, yaitu tentang bab apa yang dibaca pada sholat subuh di hari Jumat. Mana suhu, yaitu teksnya adalah kana Ibnu Umar, biasalah Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar, yaitu putranya Umar bin Khattab. Nah, ini juga seorang pakar, sahabat Nabi yang pakar. Yutilu as-sholata, beliau ini Ibnu Umar memanjangkan sholat, biasa memanjangkan sholat. Qoblal Jumu'ati, sebelum Jumat. Jadi Ibnu Umar ini biasa memanjangkan sholat sebelum Jumat. Wa yusolli ba'daha rakaataini, dan beliau biasa sholat setelahnya, yaitu setelah Jumat, ya 2 rakaat. Jadi kebiasaan Ibnu Umar itu adalah memanjangkan sholat sebelum Jumat dan juga melakukan sholat setelah Jumat sebanyak 2 rakaat fi baitihi, di rumahnya. Wa yuhaddisu,
dan Abdullah bin Umar yang juga seorang ahli fikih ini, wa yahadisu, dan beliau Ibnu Umar menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika, itu biasa melakukan tradisi itu, yaitu tradisi memperpanjang sholat sebelum qobliyah Jumat dan juga melakukan sholat setelah ba'diyah Jumat. Nah, kalau sudah pengakuan sahabat-sahabat begini, apa kita kemudian ragu? Terus kalau tidak percaya kepada sahabat, kita percaya siapa? Minimal kita tidak mengingkari bahwa ada informasi bahwa beberapa sahabat dengan sanad-sanad yang jayyid, sanad-sanad yang sahih, itu meriwayatkan ada sholat sunnah qobliyah sebelum fardu, dan khususnya juga ada riwayat-riwayat yang menyebutkan sholat sunnah qobliyah sebelum Jumat. Jadi praktek yang dilakukan oleh kaum muslimin itu punya dasar yang kuat. Tidak perlu gentar, itu sudah benar. Sudah benar. Qala fi Aunil Ma'bud, terkatakan di dalam kitab Aunil Ma'bud, qala An-Nawawi, mengutip Imam An-Nawawi, fil Hulasah, di dalam kitab Hulasah, sahihun ala syartil Bukhari. Riwayat yang tadi menyatakan, yang di Sunan Tirmidzi tadi itu, di Sunan Tirmidzi, kemudian di sarahnya itu dikatakan bahwa hadis riwayat dari Abdullah bin Umar bahwa beliau itu melakukan sholat qobliyah Jumat dan juga ba'diyah Jumat, itu dikatakan oleh menurut Imam An-Nawawi. Imam Nawawi itu bergelar Al-Hafidh, Al-Hafidh Muhyiddin An-Nawawi, pengarang banyak kitab, antara lain adalah Syarah Minhaj atas Sahih Muslim. Kemudian beliau punya kitab yang besar sekali, yaitu Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Beliau juga punya kitab tebal, mungkin 7-8 jilid, Rawdatut Thalibin, dan banyak sekali, Al-Adkar dan seterusnya. Al-Hafidh An-Nawawi, seorang pakar fikih sekaligus pakar hadis, beliau menyatakan sahihun ala syartil Bukhari, sanad periwayatan hadis Ibnu Umar yang di atas tadi, yang dari Sunan At-Tirmidzi, sahih menurut kriterianya Imam Bukhari. Jadi menurut kriterianya, kaidahnya Imam Bukhari itu sahih. Nah, Imam Bukhari itu memang punya kriteria yang sangat ketat tentang batasan perawi hadis. Beliau itu paling ketat, Imam Bukhari. Kemudian yang kedua adalah Imam Muslim. Imam Bukhari punya kitab namanya Sahih Al-Bukhari, kitab hadis yang paling sahih. Ini menurut penilaian Imam Nawawi, hadis riwayat Ibnu Umar tadi itu sahih. Itu kriterianya adalah sahih menurut kriterianya Imam Bukhari. Ini kan luar biasa. Kemudian waqala al-Iraqi, ditambahkan oleh seorang pakar hadis juga namanya Imam Al-Iraqi, fi Syarh Tirmidzi, di dalam kitab Syarah Tirmidzi juga, isnaduhu sahihun, sanad hadis dari Abdullah bin Umar adalah sahihun, itu sahih. Jadi itu sahih, la jaroma, tan kena ora, kata orang Jawa. La jaroma, pasti sahih. Tidak boleh tidak. La jaroma, itu pasti sahih. Wa akhrajahu Ibnu Hibban, ternyata di dalam riwayat Imam Tirmidzi ini juga ditahris oleh Ibnu Hibban. Fi Shahihi, dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Jadi Imam Ibnu Hibban, seorang pakar hadis juga, itu punya kitab namanya Sahih Ibnu Hibban. Nah, ditahris dalam kitab beliau juga. Jadi di samping ada riwayat dari Tirmidzi, juga ada riwayat dari Ibnu Hibban. Kemudian dikomentari oleh Imam Nawawi bahwa hadisnya sahih menurut kriteria Imam Bukhari. Jadi memang para ulama hadis itu, jadi kitab yang hadis yang sahih itu tidak melulu sahih Bukhari dan Muslim. Banyak sekali hadis sahih dari Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i, Musnad Ahmad bin Hambal, Al-Muwatta'nya Imam Malik, dan seterusnya. Jadi tidak boleh di dalam kajian keislaman itu kemudian membatasi kesahihan itu hanya di Imam Sahih hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
banyak sekali dari hadis-hadis lain selain beliau itu juga sahih. Nah, jadi inilah keuntungan kita orang Islam, perkataan-perkataan Rasulullah, baik dari perkataan beliau, qaul, kemudian dari fi'al, perbuatan beliau, kemudian dari penetapan atau persetujuan beliau yang namanya takrir, itu direkam sedemikian rapi oleh para ulama. Seandainya ada perbedaan itu juga dilaporkan. Kalau kita lihat misalnya di Sahih Bukhari itu ada 6.000 hadis lebih. Sahih Bukhari itu ada yang 1 jilid besar, ada yang 2 jilid, ada yang 4 jilid tergantung cetakannya. Itu memuat hadis-hadis sahih, dan ada juga yang misalnya ada lafal-lafal ada variasi juga dinyatakan di situ. Kemudian diperjelas oleh salah satunya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau punya kitab untuk mensyarah Sahih Bukhari itu namanya Fathul Bari. Ada 15 jilid. 15 jilid. Ini jadi kita ini sangat beruntung sekali. Imam Bukhari itu madhabnya Syafi'i. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu madhabnya juga Syafi'i. Akidahnya adalah Asy'ari Maturidi. Jadi kalau orang itu mengkaji Sahih Bukhari, itu rujukan utamanya memang Fathul Bari karangan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kalau orang mengkaji Islam itu tidak bisa lepas dari para ulama-ulama yang terpercaya itu. Kemudian yang kedua, misalnya Sahih Muslim, hadis yang tersahih kedua setelah Imam Bukhari, itu disyarah oleh siapa? Disyarah oleh Al-Hafidz Muhyiddin An-Nawawi. Jadi bergelar Al-Hafidz juga, sama dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi Ibnu Hajar ini seorang pakar hadis, An-Nawawi seorang pakar hadis sekaligus pakar fikih. Jadi kalau ada orang mengkaji Islam dari sumber yang paling sahih yaitu Bukhari dan Muslim, itu rujukan paling utama adalah disarai oleh dua ulama yang kebetulan sama-sama madhabnya Syafi'i. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu madhabnya Syafi'i. Imam Nawawi, beliau itu sibuk sehingga tidak sempat menikah. Nah, ini juga madhab Syafi'i dan sama-sama akidahnya adalah Asy'ari Maturidi. Jadi ini kita sangat beruntung sekali. Kita ini referensinya itu dari ulama-ulama terkenal yang bermadhab Asy'ari Maturidi. Dalam konteks Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, keduanya adalah juga sama-sama yaitu madhabnya Syafi'i. Kemudian dijelaskan di sini an ahkamil fuqaha fi muqarrati Nahdlatul Ulama al-juz awal. Nah, cantuman keterangan ini oleh Kiai Ali Maksum itu dikutip dari kitab putusan NU, yaitu Ahkamul Fuqaha, hukum-hukum fikih dalam penetapan Nahdlatul Ulama juz pertama. Hadirin pecinta dari fanspeak.com, kami ringkaskan dari pembahasan yang cukup singkat ini di bab kedua ini. Memang satu pertemuan adalah satu bahasan. Kami ringkaskan bahwa tradisi sunnah qobliyah Jumat ini adalah tradisi yang sudah benar. Bagi yang tidak melaksanakan, silahkan tidak perlu mencela, tidak boleh ingkar, kata Syekh Ali Maksum. Dan keterangan tentang kesunahan qobliyah Jumat ini diterangkan oleh banyak ulama di banyak kitab-kitabnya, di kitab-kitab syarah hadis, kemudian di kitab-kitab fikih, Fathul Wahhab, dan macam-macam banyak tadi itu. Kemudian juga diterangkan di dalam buku-buku berbahasa Indonesia. Misalnya kita punya, ada 4 jilid besar karangan seorang ulama ahli sunnah jamaah orang Indonesia namanya Ki Haji Sirajuddin Abbas. Beliau menulis kitab 40 masalah agama. Ada juga keterangan ini di dalam kitab fikih tradisionalis karangan Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad. Juga ada di kitab yang ditulis oleh pengurus Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Hazanah Aswaja. Juga ada di kitab yang kami susun, Ahlussunnah Jamaah Fikih dan Landasan Amaliyah. Ada juga di kitab
argumen Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Kiai Nur Rahmat dan Kiai Muhyiddin. Kiai Nur Rahmat ini adalah juga pengurus Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur. Kemudian beliau ada juga koordinator divisi Aswaja di Persatuan Dosen Agama Islam atau Persada Nusantara DPW Jawa Timur. Juga ada di kitab di bukunya Kiai Ma'ruf Hazin, Ketua Aswaja NU Center Jawa Timur. Di kitab beliau yaitu 100 hujjah, 100 argumen Aswaja. Intinya banyak diterangkan oleh para ahli-ahli, baik dalam kitab yang berbahasa Arab maupun berbahasa Indonesia. Demikian para pecinta fanspage kiaiku.com, siaran langsung ini bisa juga disimak secara tidak langsung. Demikian paparan kami yang singkat, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita insya Allah akan kembali pada hari Rabu malam Kamis, yaitu ba'da Isya sekitar pukul 8 hingga setengah jam atau maksimal 1 jam. Jadi pukul 8 malam ba'da tarawih hingga setengah 9 atau pukul 8 hingga pukul 9 maksimal. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.